I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tini selaku pemangku pelajaran biologi yang telah memberikan kesempatan kami untuk memaparkan hasil laporan yang telah kami buat mengenai evolusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tahraulia, Saya Resa, saya Sri, saya Intan. saya Paristia, saya Brisa. Untuk memasuki kepada materinya, kita akan mulai dari pengertian yang akan dipaparkan oleh Sri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evolusi adalah perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan berangsur-angsur atau bertahap-tahap atau sedikit demi sedikit. Secara harfiah diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Pada situs resmi Kemendikbud, evolusi biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka lama, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dilansir dari Etymolopedia Britannica 2015, evolusi merupakan teori biologi yang mendalih bahwa berbagai jenis tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya di bumi berasal dari jenis-jenis yang sudah ada sebelumnya. Ada perbedaan yang dapat dibedakan dan disebabkan oleh modifikasi pada generasi-generasi berikutnya. Nah, itu pemaparan dari teman saya. Selanjutnya, mekanisme evolusi, yaitu yang pertama seleksi alam, yaitu makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan mampu bertahan hidup. Kedua, mutasi gen, yaitu perubahan susunan DNA dapat menimbulkan sifat baru. Ketiga, frekuensi gen dalam populasi, yaitu perbandingan frekuensi dapat mengalami perubahan. Adanya perubahan keseimbangan frekuensi gen dalam populasi menunjukkan adanya evolusi. Keempat, hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme, yaitu selama penciptaan makhluk hidup telah terjadi proses evolusi dalam waktu yang lama. Proses tersebut menyebabkan terbentuknya spesies baru. Selanjutnya, kategori evolusi. Yang pertama, evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi spesies dapat bertahan hidup. Dan kedua, evolusi regresif ini merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan program suatu spesies menjadi punah. Yang terakhir, evolusi divergen. Evolusi konvergen adalah perubahan pada organ yang berbeda pada spesies yang memiliki hubungan keberatan jauh menuju ke kesamaan fungsi organ tersebut. Itu merupakan perubahan dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Nah, itu dia pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip evolusi. Prinsip evolusi diantaranya yaitu yang pertama, pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama pun menjadi punah. Yang kedua, laju kecepatan evolusi umumnya berlangsung secara sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda. Umumnya evolusi mula-mula berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul dan kemudian diperlambat pada saat kelompoknya terbentuk. Yang ketiga, yaitu spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang sederhana ke kompleks, tetapi ada banyak contoh evolusi regresif, yaitu dari bentuk kompleks ke sederhana. Sebagai contoh yaitu burung kasuari yang awalnya memiliki sayap dan dapat terbang, kemudian diubah menjadi kasuari yang tidak dapat terbang dan tidak memiliki sayap. Yang keempat yaitu spesies baru bukan merupakan bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, tetapi berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Yang terakhir yaitu evolusi terjadi dalam populasi bukan dalam individu, yaitu oleh proses mutasi, reproduksi, diferensiasi, dan seleksi alam. Yang bukti-bukti evolusi.
Bukti-bukti evolusi diantaranya yaitu rekaman fosil. Rekaman fosil yaitu perubahan bentuk fosil disesuaikan dengan lapisan bumi yang lebih muda. Yang kedua, homologi, yaitu semakin banyak kemiripan organ atau homolog antara spesies semakin dekat hubungan kekerabatan di antara spesies lain. Yang ketiga yaitu embriologi. Embriologi perbandingan yaitu embrio-embrio mengulangi proses evolusi yang telah dialami nenek moyangnya. Dan yang terakhir yaitu organ vestigial, yaitu pada beberapa jenis makhluk hidup terdapat organ-organ yang tidak fungsional, yaitu merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Itulah pemaparan dari teman saya. Selanjutnya adalah ciri-ciri proses evolusi. Ciri-ciri proses evolusi diantaranya ada 4. Yang pertama adalah peristiwa evolusi adalah perubahan di dalam populasi. Bukan perubahan dalam satu atau beberapa individu. Seabad yang lalu, dalam populasi kupu-kupu bison betularia hanya terdapat beberapa kupu-kupu yang berwarna gelap. Perubahan yang terjadi selama 100 tahun berikutnya adalah perubahan pada frekuensi warna gelap dalam populasi. Yang kedua, pada umumnya, perubahan bukanlah ciri yang terpenting dalam peristiwa evolusi. Pada tahun 1850, semua individu hampir serupa. Kini mereka masih hampir serupa pula. Kebanyakan dari perbedaan-perbedaan yang jarang terjadi pada tahun 1850 sekarang masih tetap jarang terdapat dan hanya sedikit penyimpangan baru yang dapat ditemukan. Yang berubah hanya frekuensi ciri-ciri warna. Jadi, dalam populasi terdapat faktor stabilitas. Yang ketiga adalah suatu peristiwa harus mempunyai dasar, yaitu bahan mentahnya. Sebelum frekuensi kupu-kupu berwarna gelap naik, telah ada beberapa individu yang berwarna gelap dalam populasi ini dan warna gelap ini bersifat menurun. Jadi, peristiwa evolusi memerlukan penyimpangan sebagai bahan mentahnya. Ada faktor perubahan dalam evolusi. Yang keempat adalah peristiwa evolusi tidak mencakup semua bahan mentahnya yang ada. Seabad yang lalu, terdapat banyak penyimpangan yang menurun pada kupu-kupu. Tetapi, hanya satu penyimpangan yaitu warna gelap yang menjadi dasar untuk perubahan dalam populasi. Penyimpangan lainnya sedikit banyak tetap dalam frekuensinya. Evolusi adalah perubahan selektif dengan faktor-faktor lingkungan. Seperti dalam hal ini, jelaga dan burung pemangsa yang mengarahkan seleksi ini. Jadi dalam evolusi ada faktor pengarah. Nah, itu pemaparan yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori evolusi Aristoteles. Teori zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini sering dikenal dengan masa fiksisme, di mana pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satu konsep yang berkembang pada abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Dalam prosesnya, Aristoteles mengordinasikan makhluk hidup dalam suatu hierarki seperti tangga, yang dimana tumbuhan ditempatkan di paling bawah, hewan ditempatkan di pertengahan, dan manusia ditempatkan di paling atas. Pada masa itu, diyakini bahwa spesies itu bersifat permanen, di mana organisme satu spesies adalah identik, sempurna, dan tidak berkembang. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa cacat pada anggota tubuh merupakan kutukan, bukan perubahan makhluk hidup akibat seleksi alam maupun mutasi genetik. Selanjutnya, ada teori evolusi Lamarck. Ada dua gagasan utama, yaitu yang pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan bagian tubuh yang tidak digunakan.
Dengan gagasan ini, Lamar menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus dipakai makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibandingkan bagian tubuh yang digunakan. Yang kedua berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam menghadapi lingkungan tertentu. Pewarisan sifat atau ciri inilah yang memodifikasi organisme yang diperolehnya selama hidupnya. Contohnya, jerapah yang berleher pendek, tapi karena lehernya terus menjulur untuk mendapatkan daun dari pohon yang tinggi, jerapah mulai menjadi panjang. Leher panjang inilah yang diwariskan keturunannya. Nah, itu pemaparan dari Prestia rekan saya yang memaparkan mengenai teori-teori dari tokoh-tokoh terkenal di masa lampau. Nah, saya juga akan memaparkan teori-teori dari tokoh yang lain, yaitu diantaranya itu teori Weismann. Weismann mengajukan teori hereditas atau pewarisan. Dia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena berhubungan dengan pewarisan sifat gen-gen atau evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen jerapah berleher pendek itu bersifat resesif. Oleh karena itu, jerapah berleher panjang merupakan keturunan yang bersifat homozigot dominan atau heterozigot. Sebaliknya, jerapah yang berleher pendek merupakan keturunan yang bersifat homozigot resesif. Jerapah yang berleher pendek yang homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya punah. Dari situlah Weismann berpendapat bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Yang selanjutnya itu saya juga akan memaparkan mengenai teori Charles Darwin. Charles Robert Darwin dikenal sebagai bapak teori evolusi. Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam yang diterbitkan pada tahun 1859. Teori evolusi Darwin dikenal dengan teori seleksi alam. Teori seleksi alam mengandung dua pemahaman, yaitu bahwa spesies sekarang berasal dari spesies dahulu dan terbentuknya spesies karena seleksi alam. Menurut teori Darwin, panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Jerapah memiliki leher yang bervariasi, ada yang panjang, ada yang pendek. Jerapah berleher panjang mampu meraih daun-daun yang ada di pucuk pohon sebagai makanannya, sedangkan jerapah berleher pendek tidak mampu menggapainya. Akibatnya, jerapah berleher pendek tidak mampu bertahan hidup dan jumlahnya terus berkurang, sehingga yang tersisa adalah jerapah berleher panjang. Dari pemaparan rekan-rekan saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa evolusi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Prinsip-prinsip evolusi diantaranya seperti kecepatan evolusi yang tidak seragam pada setiap organisme, terjadinya evolusi dalam populasi bukan pada individu, dan adanya mekanisme seperti seleksi alam dan mutasi gen. Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar pemahaman kita tentang bagaimana evolusi beroperasi. Bukti-bukti evolusi seperti rekaman fosil, homologi, organ, embriologi, perbandingan, dan organ vestigial. Sejarah teori evolusi juga diuraikan, dimulai dari teori evolusi zaman Aristoteles hingga kontribusi besar Darwin dalam teori seleksi alamiah. Lamarck dan Weismann juga memberikan pandangan yang berbeda, menambahkan nuansa kompleks dalam pengembangan konsep evolusi. Dengan demikian, pemahaman tentang evolusi menjadi lebih penting dalam konteks pemahaman lebih luas tentang kehidupan, biodiversitas, dan perkembangan ilmu pengetahuan biologi. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.